Alhamdulillah 11 hari sudah berlalu, tapi alhamdulillah teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian masih berada di masjid ini. Kita semua alhamdulillah masih Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk tetap berada di saf-saf kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan fenomena Bapak Ibu, kalau sudah lewat 10 hari biasanya orang bilang sudah banyak kemajuan, safnya yang maju ke depan ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmatnya, dan yang diminta dari kita adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk kesyukuran itu kita wujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "I'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Maksudnya pandai bersyukur dengan amal perbuatannya. Bersyukur dengan lisan banyak orang mampu, tapi bersyukur dengan amal perbuatan kadang tidak semua orang mampu untuk melakukannya, yaitu menggunakan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah. Allah berikan kita nikmat sehat, kita gunakan untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kekuatan, kita gunakan untuk beribadah. Karena akan datang nanti waktu di mana Allah cabut nikmat kekuatan itu, nikmat kesehatan itu Allah cabut, dan kita ingin beribadah, kita tidak mampu lagi beribadah. Akhirnya kita pada saat itu akan menyesal Bapak Ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan kita gunakan semua itu masih dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, sepertiga dari bulan suci Ramadan telah selesai. 10 hari pertama dari bulan suci Ramadan selesai. Sekarang 11 hari pun sudah selesai. Hari ke-11 telah selesai hari ini. Kita sudah berada di malam ke-12 Bapak Ibu. Sungguh sangat tidak terasa. Ya, semua kita pasti akan mengatakan sungguh sangat tidak terasa. Dan mulai kita akan bergumam di dalam hati kita, mahlan ya Ramadan. Pelan-pelan wahai Ramadan. Kalau di awal Ramadan kita mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, maka sekarang kita mulai berucap mahlan ya Ramadan, pelan-pelan wahai Ramadan, jangan terlalu cepat meninggalkan kita. Karena subhanallah, kita semua sangat butuh dengan bulan ini, dan kita semua merasakan itu, bagaimana kesungguhan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita rasakan di luar Ramadan. Bagaimana motivasi ibadah kita yang tidak kita dapatkan di luar Ramadan Bapak Ibu. Kesungguhan kita baca Al-Quran, kesungguhan kita berzikir, kesungguhan kita dalam bersedekah. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang Allah berikan kelebihan, bagaimana kesungguhannya bersedekah, bagaimana kesungguhannya sholat, menjaga waktu sholat, yang semua itu kadang di luar Ramadan kita tidak dapatkan motivasi seperti itu. Tapi di Ramadan seakan-akan keimanan kita kembali merasuk ke dalam dada kita dan mengajak kita untuk sujud kepada Allah, ruku kepada Allah, baca kitabullah, dan seterusnya. Kalau Nabi SAW mengatakan tentang salah satu keutamaan kota Madinah, Nabi SAW mengatakan innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya keimanan manusia akan senantiasa kembali ke kota Madinah sebagaimana seekor ular, kalau dia sudah punya tempatnya, meskipun dia keluar mencari mangsa, dia tetap akan kembali ke lubangnya, dia tetap akan kembali ke sarangnya.
Seperti itu keimanan manusia. Maka saya secara pribadi mengatakan, Bapak Ibu, keimanan manusia juga di bulan suci Ramadan seakan-akan kembali kepada dirinya, merasuk lagi ke dalam kolbunya, merasuk kembali ke dalam hatinya untuk menarik dan mengajak dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat yang tadinya ada orang yang jarang di masjid, tiba-tiba Masya Allah sudah dekat Ramadan, sudah ada di masjid, atau sudah Ramadan sudah ada di masjid. Tapi Bapak Ibu, jangan sampai keimanan itu hanya mengecas kita, mendorong dan memotivasi kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Lalu setelah bulan suci Ramadan nanti pergi, kemana lagi keimanan itu? Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, yang saya maksudkan adalah bulan Ramadan adalah bulan latihan untuk kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengembalikan motivasi keimanan kita di dalam diri kita, yang mengajak kita untuk beribadah selama di Ramadan ini, terasa mudah kita beribadah, maka jaga itu, jaga sampai di luar bulan suci Ramadan, bahkan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, sampai kita kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga Bapak Ibu, itu modal kita, modal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya modal lain. Kita tidak punya modal lain untuk kembali kepada Allah kecuali keimanan tersebut. Modal apa yang kita harapkan? Modal puasa kita, kurang puasa kita. Modal solat kita, tidak khusyuk solat kita. Terlalu banyak pikiran di dalam solat-solat kita. Jujur, banyak pikiran di dalam solat kita. Sampai-sampai hal yang tidak pernah kita pikirkan di luar solat, begitu kita angkat takbir, sudah ada pikiran-pikiran itu. Sampai-sampai ada orang mengatakan, kalau ente mau cari kunci motor yang ente lupa taruh di mana, solat, pasti ente mau dapat ingat kunci motor. Subhanallah, betapa bagaimana kita tidak khusyuk di dalam solat itu Bapak Ibu. Bagaimana dengan sedekah kita? Kurang sedekah kita, kurang, bahkan mungkin kalaupun lebih ada ria di dalamnya dan seterusnya. Kalau cuman itu modal kita untuk kembali kepada Allah, cuma puasa, solat kita, sedekah kita yang penuh dengan kekurangan, itu yang kita harapkan dan kita banggakan untuk kita bawa pulang kembali kepada Allah, kurang. Yang paling besar kita bawa kembali kepada Allah adalah keimanan kita nanti, hati kita yang penuh dengan keselamatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang penuh dengan keselamatan, dengan hati yang selamat. Subhanallah, hati yang selamat bukan hanya hati yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi selamat dari kesyirikan, selamat dari perkara-perkara yang dibuat-buat, selamat dari kebencian dan seterusnya. Selamat karena dia melatih hatinya untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Ramadan adalah kesempatan untuk kita terus melatih, latih terus. Kita tidak akan mungkin mencapai kepada tingkat kesempurnaan, tapi Nabi mengatakan saddidu wa qaribu, berusaha terus kita untuk mencapai kepada tingkat yang kita harapkan bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita. Dan di Ramadan kesempatan untuk kita melatih itu Bapak Ibu. Kedisiplinan kita sholat, kedisiplinan kita berpuasa bagaimana, subhanallah, bagaimana kita merasa muraqabatullah, bagaimana kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita sedang bersendirian, boleh saja kita minum. Setelah itu kita lap lagi bibir ini, sudah orang pasti tetap mengira kita puasa. Tapi kenapa kita tidak mau melakukannya? Karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, Ramadan jadikan sebagai tempat untuk melatih, membangun kepribadian kita yang lebih tunduk dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi sampai dengan keluar dari bulan suci Ramadan kita tetap menjadi hamba Allah yang menjaga batasannya, menjaga aturannya, beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Ungkapan para ulama yang selalu kita dengarkan. Jadilah hamba yang rabbani, bukan hamba yang ramadhani. Hamba yang rabbani senantiasa beribadah kepada Allah dan bukan hanya ingat kepada Allah di bulan suci Ramadan saja, lalu setelah itu pergi lagi dia tidak ingat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Beribadalah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Kita ini beribadah sampai datang kematian kepada kita. Kita cuma menunggu kematian. Sambil menunggu kematian itu, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga pada saat kematian itu datang nanti kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, semoga Ramadan tahun ini termasuk Ramadan yang terbaik buat kita semua. Mari di hari ke-11 malam ke-12 ini mulai bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana Ramadan saya tahun ini? Bagaimana kualitas ibadah saya di tahun ini? Mulai bertanya masing-masing pada diri kita, Bapak Ibu, bagaimana puasa saya pada tahun ini? Bagaimana bacaan Al-Quran saya pada tahun ini? Bagaimana sholat tarawih saya pada tahun ini? Dan seterusnya, bagaimana ibadah kita pada tahun ini? Dan kalau ternyata masih banyak kekurangannya, masih ada sisa Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita terus memperbaiki sampai di garis finish. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup Ramadan dengan yang terbaik untuk kita, dengan pengampunannya, dengan rahmatnya, dengan pembebasan dari api nerakanya, ya, dengan ketakwaan yang Allah sematkan di dalam dada-dada kita. Semoga itu Allah berikan untuk kita semua, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong dan membantu kita, karena sesungguhnya Bapak Ibu, kalau bukan karena pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Dan anak-anak di belakang kalau bisa dikasih gula-gula. Ya. Kalau bisa anak-anak di belakang bisa lebih tenang, alhamdulillah. Ya, kalau tidak bisa ya qadarullah. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.